Ada tambahan? Kenapa kok sekarang menjadi banyak? Oke. Ya, jadi cucu Rasulullah melalui Sayyidina Husain itu kok menjadi banyak sekarang. Mantan-mantan pembantunya Ali Zainal Abidin, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir itu ya mengaku cucu Rasulullah. Apa ya, Muslim bin Aqil itu sangat mengenaskan, tragis meninggalnya. Dia itu apa lari pingin minta tolong sama orang itu nggak ditolong sampai apa ya waktu maghrib sampai isya itu beliau nggak sholat, lari terus dikejar terus sama pasukannya Ubaid itu. Kok akhirnya ada seorang janda punya anak perempuan satu itu yang nolong. Ternyata nolong bukan untuk ditolong. Nolong itu untuk diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Iya, setelah ditangkap terus dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad, Muslim bin Aqil itu dipaksa untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Muslim bin Aqil nggak mau, tetap bertahan. Akhirnya Muslim bin Aqil, kamu akan dibunuh kalau tidak mau. Nggak apa-apa, bunuh saya. Terus diminta apa permintaan terakhir kamu? Ya, Muslim bin Aqil menoleh ke Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Waktu itu Kodim. Bukan Kodim. Apa ya? Brawijaya. Kalau Indonesia. kalau di Indonesia, kalau di Itu provinsi itu Kodam apa secara, itu? oh secara askar itu, askar. Kodam Jaya, ya. Iya. Nah, iya, Kodam Jaya, nggih. Iya. Panglima perang di Kufa, nggih. Akhirnya setelah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu menghadap ke Muslim bin Aqil, kamu adalah keluargaku, kan masih bolo, nggih, masih saudara memang. Dan saya minta sampaikan salam saya kepada Husain, kembalilah, jangan teruskan, orang Kufa semua pembohong. Begitu. Akhirnya ya diizinkan oleh Ubaidillah bin Ziyad agar Sayyidina Husain itu kembali. Nah, berangkat Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu menemui Sayyidina Husain, suruh pulang. Tolong pulanglah saudaraku, kembalilah ke Mekah. Jangan meneruskan perjalanan, bahaya. Orang-orang Kufa sudah membohongi kamu semua, mengkhianati kamu semua. Tidak satu pun sekarang orang Kufa akan mendukung kamu dan berperang dengan kamu. Jadi kembalilah. Ya, nggak apa-apa, saya mau kembali, katanya Sayyidina Husain. Sayyidina Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu pulang. Ayo rombongan kita kembali ke Mekah, orang Kufa tidak bisa dipercaya. Akhirnya putra-putranya Muslim bin Aqil dan sepupunya, dan bibi-bibinya, saudara-saudara perempuannya juga nggak mau. Ya, enggak paman, mungkin kalau bahasa Indonesia begitu itu, enggak paman, saya nggak mau pulang. Ayah saya sudah meninggal. Saya akan tetap melanjutkan perjalanan ke Kufa untuk membalaskan dendam saya, untuk menuntut darah ayah saya. Kalau paman mau pergi, mau kembali, ya silahkan, monggo, gak apa-apa, katanya gitu. Ya, berat Sayyidina Husain ini. Ini kita berangkat bersama, dan yang mengutus Muslim bin Aqil itu adalah Sayyidina Husain, ya sebagai laki-laki sejati lah. Dia meninggal karena saya, kan gitu, karena diutus saya. Ya mau tidak mau, Sayyidina Husain, ayo kita berangkat bareng. Ya berangkat dengan hanya berapa orang, 90 itu berangkat. Mau tidak mau seperti itu. Karena ini adalah laki-laki sejati, ya, sebagai putranya Sayyidina Ali Al-Haidar, ya, terus sebagai cucu Rasulullah, ya tidak mau jadi pengecut pecundang, ya terus berangkat melanjutkan perjalanan. Nah, di Karbala itu istirahat. Nah, di situ itu sebenarnya sama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas suruh kembali juga, tapi Sayyidina Husain nggak mau. Sudah. Nah, anehnya di situ itu kan perang itu terjadi keesok harinya kan. Jadi ini pasukan Sayyidina Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan di sini pasukannya Sayyidina Husain. Itu anehnya, sholat itu berjamaah antara dua pasukan yang mau berperang. Ini sholatnya berjamaah. Ayo, siapa yang jadi imam? Ya jenengan aja, Sayyidina Husain cucunya Rasulullah. Ayo sholat berjamaah itu. Tenang ya. Sudah, kembalilah ke Mekah gitu. Enggak bisa. Saya tetap akan melanjutkan ke Kufah. Terus keesokan harinya, nah di situ
Ubaidillah bin Ziyad memutuskan itu peperangan itu, sehingga perang itu tidak terhindarkan dan akhirnya terbunuhlah keluarga-keluarganya Sayyidina Husin. Dan Sayyidina Husin akhirnya, karena Sayyidina Husin nggak meninggal, ini putranya Sayyidina Ali Zulfaqar ini nggak meninggal, akhirnya ya dikeroyok itu dikeroyok, kemudian dipanah, dan setelah jatuh belum ke tanah itu dipenggal oleh siapa namanya itu saya lupa, dipenggal kepalanya. Nah disitulah asyahid Sayyidina Husin meninggal di situ. Nah seperti itu kasusnya, karena ditipu oleh orang-orang Kufah waktu itu. Nah, kepala itu akhirnya dibawa ke, kalau baca sejarahnya ngeri. Ini cucu Rasulullah disembelih, yang seperti itu, ngeri kalau baca sejarah. Jadi perpecahan itu ya bukan hanya sekarang. Berarti sisa keturunan Sayyidina Husain waktu itu tinggal Ali Zainal Abidin berarti nggih, Yai? Nggih, karena sakit nggak ketemu itu, karena sakit nggih. Ya mungkin dilindungilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata-mata mereka itu mungkin ditutupi gitu. Hanya sisa satu itu, Ali Zainal Abidin. Subhanallah. Ada tambahan? Kenapa kok sekarang menjadi banyak? Okay. Ya, jadi cucu Rasulullah melalui Sayyidina Husin itu kok menjadi banyak sekarang. Mantan-mantan pembantunya Ali Zainal Abidin, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir itu ya mengaku cucu Rasulullah, mengaku cucunya Sayyidina Husin, seperti Maimun Al-Qaddah dan anak-anaknya Ubaid nggih. Ditambah Ubaid yang sekarang, ya tambah banyak. Iya. Gitu Pak. Paham mungkin. Iya, Maimun Al-Qaddah itu kan pembantu kan. Pembantunya 3 imam Maimun itu. Terus anaknya pembantunya 2 imam. Yang Ubaid itu atau Abdullah kan memang memiliki 2 nama. Ubaid Abdullah, sama di Al-Burqah Al-Musiqah namanya Ubaid, di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Al-Jundi atau Al-Janati namanya Abdullah. Jadi punya nama 2 memang sama. Begitu ya. Gimana Bani? Ada pertanyaan? Ini ada yang lain? Ada Kiai Halim ini, ada Kiai Halim.